Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya Arom01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya, khusus buat penghujat. Silakan hadapi saya. Kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Tasyahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang memimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi lagi narasi saya yang di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya Arom01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya, khusus buat penghujat. Silakan hadapi saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mau langsung doa atau gimana Guru Nda? Silakan. Oke, Ustaz Alif, apa dulu Ustaz? Oke, baik, sebelumnya Bang Arom mohon izin ya, kita memanfaatkan momentum seperti ini di dalam Islam itu tradisinya selalu Saya juga meminta maaf sama kalian semua umat muslim. Selama saya diskusi mungkin ada salah-salah kata, ngotot-ngotot. Saya menganggap kita masih saudara semuanya, sebangsa dan setanah air sebelumnya. Sekarang saya menganggap kalian semua saudara saya semua. Baik, oke, kita berdoa dulu sejenak, habis itu nanti kita lanjutkan ya. Mohon bantu aminkan juga Bang Arom ya, karena doa ini insya Allah ketika kita aminkan ada orang-orang saleh di dalamnya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna.
Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Maka ketika dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang beriman ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami sangat merasa senang ya Allah melihat saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saudara kami kini sudah kembali seperti kertas putih yang tanpa noda ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah. Terima kasih atas anugerah kasih sayang karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah lembutkan hati saudara kami ini ya Allah. Engkau telah mudahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini dan paling penting ini ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah, banyak di antara kami terutama yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang mereka cintai, baik itu ibunya atau ayahnya atau istrinya atau anaknya, adiknya atau kakaknya atau siapapun mereka, orang-orang yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami sangat rindu, kami rindu berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kami cintai di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang seiman dengan kami, berjumpa kembali di dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah, nikmat karunia kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan juga terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah dari kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, istri dan pasangan orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan solehah ya Allah, anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak yang menjadi penerus pejuang agama Engkau ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil hasidin wansurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad berikut kaum-kaum munafik yang selalu menyesatkan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah wa kullunatin sholihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Sebelum lebih jauh akan makasih ya Ustaz. ya baik,
sebelum lebih jauh, saya secara pribadi dan juga mungkin nanti mewakili yang lain, Afwan, yang telah lalu-lalu mungkin pernah ada kalimat perkataan saya ketika kita berdiskusi yang menyakiti hati antum, saudaraku, akhi Bang Arom. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Tiada lain tujuan kita berdiskusi dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Apabila ada hilap kata saya mohon maaf. Antum insya Allah sudah saya maafkan sekiranya ada kesalahan. Ya, kita sekarang sudah menjadi sama-sama satu barisan dalam berjuang Islam, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Insya Allah. Terima kasih. Pasti. Ya, makasih banyak Gurunda kita, Gurunda Juma, Ustadz Alif dan semuanya, masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiran ya, kalian udah menjadi saksi. Tutup jam ya. Sebentar Bang Arom, izin. Sebentar Bang Arom. Gue mau ini ambil minum. Oh iya. Ya, buat teman-teman yang ingin bersedekah atau ingin berimpak kepada Bang Arom, buat beli baju koko, sarung dan sebagainya, peralatan nanti untuk ibadah Bang Arom, silahkan langsung ke rekening APII di nomor rekening 7-nya 5 kali. Nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah Kang, 51770. nggak usah Ya nggak Kang. apa-apa Bang Arom. Nggak usah, nggak usah, Ini nggak dari usah, API nggak aja, usah, bukan nggak dari usah. Bang Arom ya. Nggak usah. Ini bukan dari Bang Nggak usah, Arom, nggak usah. ini dari API. Nggak usah saya Jangan saya dipotong udah dulu dong. dapat. Nggak usah lah Kang, nggak usah lah. Saya udah banyak banget chat DM bahwa keluarnya saya itu karena dipecat, kemudian nggak punya uang, terus ngemis-ngemis sama Islam. Saya nggak mau Kang, kayak gitu. Saya udah banyak DM begitu. Jadi saya memang orangnya mentalnya nggak sekuat itu. Jadi nggak perlu lah, ya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah. Udah banyak banget saya cacian makian di DM saya bahwa kepergian saya meninggalkan gereja, dimiskinkan, kemudian gabung dengan Islam, kemudian saya biar mendapatkan gift segala macam atau Mungkin mendapatkan gini uang. Bang Arom, izin motong. Bang Arom mohon izin memotong sedikit saja ya. Sebagai kita sudah saudara, begini konsepnya. Sebagai bentuk rasa marwah diri, kemuliaan, bahwa Bang Arom itu memang tidak berharapkan pembelian dari orang, itu sudah sangat bagus. Tapi dalam konsep Islam itu juga ketika ada orang mu'alaf, Islam itu berlomba-lomba, ada juga orang yang memang memiliki giroh berbagi sebagai bentuk baik itu zakat yang ingin dia keluarkan. Haknya umat Islam itu memberikan infaknya kepada saudaranya, salah satunya adalah orang mu'alaf, kan gitu. Jadi haknya Bang Arom untuk tidak meminta, dan itu sangat kami hargai. Tapi jangan juga mencegah haknya saudara kita yang ingin turut berbagi kebahagiaan bersama dengan saudaranya yang baru mu'alaf, gitu. Jadi untuk akan memungkinkan apa yang disampaikan itu sudah menjadi sesama muslim, kan gitu ya, untuk berbagi kebahagiaan. Karena gini Bang Arom, ketika mereka memberikan infaknya, nanti disalurkan kepada yang membutuhkan, lalu digunakan untuk ibadah, begitu besar pahala orang tersebut. Bang Arom pahalanya istilahnya karena mengamalkan ibadah, dipermudah ibadah, yang memfasilitasinya juga mengalir pahalanya. Itu konsep dalam Islam. Jadi mungkin begitu maksud Akang tadi. Jadi udahlah, kita lanjut aja gitu apa yang disampaikan Akang. Mohon maaf ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif, Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Miftah, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Arom beneran mu'alaf. Bener, nggak ada jawaban. Bener Gurunda, masya Allah. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru tahu kabarnya loh ini tadi. Yang mensyahadatkan Gurunda Zuma ya, betul? Betul. Ini saya ada suaranya nggak sih sebenarnya? Ada, ini kan dijawab betul. Oh ya, berarti Alhamdulillah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kaget saya Bang Arom. Saya minta maaf ya Bang Arom kalau ada salah perkataan saya selama diskusi. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya meminta maaf kepada Bang Arom tuh. Semoga dimaafkan ya Bang. Diem dia. Gimana ini?
Tadi ya, kayaknya sih lagi ngambil minuman tadi ya. Lagi haru, itu tisunya habis karena tadi cukup banyak untuk melakukan. Jadi mohon dimaklum Pak Yardi. Oh Iya. gitu, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah, alhamdulillah kalau gitu saya turut bersuka cita. Alhamdulillah Ustadz Alif dan teman-teman semuanya ternyata Masya Allah ya, Allah memberikan hidayah kepada Bang Arom ya, karena itu hal yang sulit sebetulnya, karena beliau seorang pendeta loh Ustadz Alif, seorang pendeta loh ini. Masya Allah. Iya teh. Kenapa Ustadz Alif nggak ngabarin aku gitu loh? Ini Ustadz Alif ini gimana Ustadz Alif ini? Akang juga nggak ada yang ngabarin saya. Loh, bukannya di Ayah Ardi yang ngasih kabar ke saya. Kalau dia pendeta kok dibilang saya nggak ngabarin, kan saya baru tahu kabarnya. Bukan, maksudnya mu'alaf sekarang, mu'alaf ini lu kok nggak ada yang ngasih tahu nih. Akang juga gitu, diem-diem baik. Aduh, kacau Akang ini. Oh kan, ngerasa salah Akang diem makanya. nggak lagi balas chat ini. Oh, nggak ngerasa salah, ngerasa bener berarti. Bener, kalau yang salah Oten kok jadi saya yang salah. Oten yang salah. Ya udahlah. Ya, alhamdulillah saya ikut senang lah. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi gift kepada kami semua yang ada di atas. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberikan balasan berlipat ganda gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz Alif. Siap Ahi. Mungkin ke yang lain dulu ya. Tadi yang penting sudah kita sampaikan. Nasihat-nasihat saya rasa tidak banyak karena beliau itu sudah luar biasa, banyak menguasai materi. Tapi sebagai tugas kita tetaplah sampaikanlah sedikit hal-hal yang ketika orang itu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk edukasi. Boleh oleh Ustaz Miftah atau Aidaman. Tafadhol. Waktan wa mahalan mufaddolan. Iya. Ya, saya ucapkan sekali lagi Bang Arom ya. Ahlan wa sahlan ya akhinal kiram fil Islam. Mudah-mudahan akhi istiqomah, continue dan konsisten ya. Seperti biasa, tidak banyak yang akan saya sampaikan, yaitu ketika Anda masuk Islam itu tentu berharap ada keselamatan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menempuh jalur itu adalah dengan mempelajari Islam yang sebenar-benarnya. Apakah dari sisi bagaimana cara beribadah yang baik, toharo, syarat dan rukun ibadah, dan juga membaca Al-Quranul Karim. Itu saja Bang Arom ya. Dan kita luangkan waktu ya, luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan menunggu waktu luang, karena kita orang yang sibuk, kadang-kadang nggak sibuk juga sok sibuk ya. Maka itu kita niatkan luangkan waktu dan luangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran dan juga cara ibadah yang lain. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu loh. Itu saja Bang Arom ya. Sekali lagi saya juga minta maaf barangkali ketika bertemu dalam satu diskusi mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman dan tidak enak. Saya minta maaf dan juga sekaligus minta doa dari Bang Arom yang sekarang sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga saya yakin teman-teman yang di bawah juga minta didoakan. Mudah-mudahan kami semua selalu mendapat naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disatukan di yaumil kiamah nanti menjadi satu naungan, yaitu di bawah naungannya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ya, sebelumnya Ayi Ardi izin saya disclaimer dulu ya. Ayi Ardi nanti boleh tambahkan. Buat teman-teman semuanya, ansosnya Bang Arom ini bukan pansos, bukan gara-gara uang. Arom ini baru bekerja kemarin, baru 2 hari kemarin mulai kerja, dan gajinya lumayan besar juga. Dia mualaf, dia syahadat itu bukan gara-gara uang guys, bukan. Dia emang dari dulu udah mengkaji, udah belajar tentang Islam, udah setahun lebih. Jadi kalian nggak boleh menghakimi orang seenaknya udel ya, nggak boleh menghakimi orang, nggak boleh.
Hanya Allah yang bisa menghakimi orang, hanya Allah yang bisa mengkritik seseorang ya. Kita sesama muslim nggak bisa menghakimi orang, nggak bisa mengkritik orang ya. Belum tentu kita juga baik, perbuatan kita juga ya di mata Allah. Kalau di mata kita sendiri mungkin baik ya, di mata Allah belum tentu ya. Oke teman-teman, mungkin Bang Adi mau menambahkan apa dulu Bang Adi? Iya, Akang, KTP sama tanda tangan ya. Ya siap. Nanti jangan lupa dikirim ke aku. Itu untuk dibuatkan apa teman-teman? Untuk dibuatkan sertifikat. Kalau misalkan nanti Bang Arom itu hanya pansos, Bang Arom, serahkan ke Allah. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa menghakimi loh, nggak bisa kita. Mau pansos ke, mau apa ke, selain nggak Allah semuanya ya. Kita nggak bisa membaca hati seseorang. Iya betul, sepakat itu, Kang. Dan juga Apapun niat, lanjut. ya apapun niat Bang Arom, itu yang tahu cuman Bang Arom dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini hanya disuguhkan luarnya saja sama Bang Arom, gitu loh. Ya kita hargai itu, gitu loh. Bang Arom mau masuk Islam dengan niat tulus beliau, tanpa ada paksaan. Mana ada orang dipaksa terus mau gitu kan? Nggak ada. Apalagi sampai ngancam-ngancam, nggak ada di sini kita yang kayak gitu teman-teman. Iya, Murni saya ya. lihat chat bukti DM-nya, aduh Masya Allah, ini ngeri banget ya kalian ini ya, Masya Allah. Kalau itu muslim, minta maaf segera ke Bang Arom, langsung DM ulang ke Bang Arom, minta maaf. Kalau itu muslim, kalau itu oten, ya bodo amat, suka-suka kalian. Iya, dan yang jelas begini, ini belum berakhir ya Bang Arom dan teman-teman, belum berakhir. Kenapa belum berakhir ya? Karena belum dipanggil oleh Allah. Jadi sejauh itulah kita harus berdoa kepada Allah supaya kita tetap ditetapkan dalam iman dan Islam, gitu loh. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terusan begitu, terus berdoa, terus meminta kepada Allah, terus sampai akhir hayat kita, supaya kita tetap dijaga oleh Allah iman dan Islamnya, begitu loh. Istiqomah betul itu sampai akhir hayat, tetap meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, apalagi diberikan bonus oleh Allah kan, meninggal dalam keadaan sholat dan meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman. Nah silakan mungkin Ukti Daman, silakan Ukti. Ya, makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nah, Ukti, Mas Arom. lanjut. Siap, Masya Allah Ustazah. Jadi kan Bang Arom, saya buka pengajian setiap malam di akun ini. Nah itu kalau pengen tahu seputar penafsiran Al-Quran dan bagaimana tentang Al-Quran, boleh gabung ya di jam 8 malam ya. Buat teman-teman juga di bawah, di follow akun ini dan juga ikut pengajian di jam 8 malam. Banyak hal yang kita bahas, masalah fikih, tafsir. Tafsir bukan tentang pembacaan tafsir, metode tafsir para ulama, sehingga kemudian kita tidak akan runtuh lagi tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Karena bisa jadi seperti ini, bisa jadi saat kita menemukan kesalahan Bible dan tidak punya jawaban terhadap Al-Quran, maka akan ada pola pikir di kemudian hari bahwa kalau Bible salah, belum tentu Al-Quran benar. Buktinya Al-Quran tidak ada jawaban. Misalnya, terpikiran seperti itu. Nah, detik kita mau mengkaji Al-Quran dan kemudian mau belajar tentang Al-Quran, nah di sini kita tahu bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Tauhid juga tentang pengenalan terhadap Allah, tauhid ada, fikih ada, tasawuf untuk mendidik hati dan semuanya ya. Jangan lupa gabung di pengajian saya, teman-teman. Masya Allah keren. Iya, Bang Arom kalau misalkan mau belajar fikih, mau belajar ngaji, silakan ke Neng Daman ya. Neng Daman buka kajian fikih. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan, dapat ada Ustadz? Ya, sedikit, Afwan, saya percaya Bang Arom itu orang hebat, orang cerdas luar biasa. Tapi izin Bang Arom, kita ini ada program kajian bersama para mu'alaf. Bisa jadi nanti kami juga banyak belajar dari Bang Arom. Kebetulan malam ini bagian jadwal saya untuk sharing bersama para mu'alaf di jam 8 ke atas, materinya tentang ilmu tauhid. Ya, semoga Bang Arom berkenan untuk gabung, hadir, kita belajar bersama di Zoom ya nanti malam. Dan juga para mu'alaf yang lain yang belum tergabung, silahkan japri ke saya, insya Allah nanti saya gabungkan untuk belajar bersama, kita sharing ya.
sharing bersama gitu, belajar terutama materi tauhid yang sangat mendasar. Kayaknya kalau malam ini nggak bisa Ustadz aku bikin, soalnya pasti banyak ini kesibukan saya malam ini. Maaf ya. Aman, karena kita bukan cuma semalam tapi seumur hidup berlanjut. Insya Allah bulan Ramadan apalagi akan dipadatkan tiap malam. Jadi Ustaz materinya Alif, itu itu nomornya udah saya kirim ke Ustaz Alif, nomor Bang Arom, nanti tinggal dimasukin aja ke grup mualaf. oh ya siap, mantap. KTP mana? Rom, kirim ke WA Rom, KTP Rom, sama foto selfie, sama tanda tangan di atas kertas putih polos untuk bikin Sertifikat sertifikat mualaf. Nah, Bang Arom, kalau misalkan Bang Arom KTP-nya mau dirubah agamanya ke Islam sama kartu keluarganya, kirim ke saya aja, nanti saya bikinin, insya Allah. Ya Bang Arom ya, pergantian agama. Itu buat pergantian agama, buat bikin KTP Bang Ardi, bukan sertifikat mualaf. Iya. Aduh, Bang Ardi. Iya. Ya kirain apa gitu kan. Minta maaf ke Bang Arom. Iya. Dan juga teman-teman di bawah, kalau Ustadz Alif ada kajian tersendiri, Ukti Daman ada kajian tersendiri. Saya juga ada. Neng, bukan Ukti, Neng. Iya, Ukti Daman ada kajian sendiri. Mungkin Bang Suma lebih besar kajiannya daripada saya, apalagi Ustadz Miftah gitu kan, luar biasa Ustadz Miftah. Nah, saya juga ada kajian teman-teman. Tapi kajiannya adalah untuk orang-orang Islam dan Kristen. Nah, dua ini kajiannya adalah kritik tekstual kitab suci. Jadi teman-teman Kristen, saran saya jangan ikut. Sebetulnya jangan ikut. Kenapa? Karena pasti mualaf nanti kalau ikutan kajian saya gitu loh. Jangan. Ya, saya nggak menyarankan teman-teman Kristen untuk ikut kajian saya. Kajian kritik tekstual kitab suci. Nanti kalau teman-teman Kristen tahu kitabnya direvisi secara original teks. Kenapa? Karena begini, Ustadz Alif dan teman-teman, ternyata sebagian besar teman-teman Kristen ini memahami bahwasanya yang direvisi itu hanya terjemahan. Serius, itu yang terjadi, itu yang dipahami oleh teman-teman Kristen sebagian besar saat ini. Hampir keseluruhan memahami yang direvisi itu terjemahannya. Tapi dalam kajian saya bisa berhasil menunjukkan yang direvisi itu original text, bukan hanya terjemahan. Lengkaplah sudah, terjemahan direvisi, original text direvisi. Ya salam. Itu ya. Jadi teman-teman Kristen di bawah yang memang mau betul-betul belajar gitu kan, tapi konsekuensinya mualaf ya. Kalau nggak pengen mualaf, jangan ikuti kajian saya. Itu aja. Lanjut Ustaz. Kita tetap diskusi offline, Bang Ardi. Ngapain diskusi ya? Aku dulu sempat mau diskusi teman-teman sama Bang Arom juga, sama Karyana juga, ya kan? Nggak jadi karena si Karyana menyerah akhirnya kan malamnya. Menyerahnya karena dia nggak ngerti gitu kan. Wah, aku nggak menguasai itu. Ya sudah kalau nggak menguasai kan gitu kan. Serius ini udah mualaf? Iya udah serius ini. Bang Arom mualaf ini, serius. Udah bersyahadat hari ini. Tapi jangan lupa Bang Arom sunat ya. Bang Arom kan belum sunat ya kan. Jangan lupa sunat nanti ya. Udah dia disunat kemarin, digigit sama si Agatha. Sunat dong saya, kenapa belum? Oh udah sunat. Udah Mardi, udah. Oh alhamdulillah. Berapa kali Bang Arom? Sekali kan? Yang sekali sama dokter, yang sekali sama si Agatha. Emang Akang ini emang suka kali bikin Bang Arom emosi Bang lah. Aduh.